hubungannya pakai ini aja, pakai spidol hijau aja. Nah, ya. Jadi Fxi gitu. Ini sama dengan F besar Xi dikurangi F besar Xi min 1. Nah, ini hubungannya ya. Tolong dicatat aja ini hubungannya ini. Ya, jadi ini F1 sama dengan F1 min F1 min 0 kan. 1 min 1 kan 0 nih. Ya. Ini hubungannya. Ini berlaku untuk semuanya loh ya. Ya, nah, ini dari differencing ya. Jadi PMF sama dengan CDF differencing atau dikurangi dengan indeks I-1. Ya. Itu hubungannya. Oke, nah dari sini kan sudah jelas ya. Jadi kita sudah paham. Ya. Oke, bisa dihapus ini? Iya, Pak. Baik. Ya, nah ini ya. Jadi dari soal ini kan bisa kita hapus. Ya. Nah, berarti nanti kalau misalkan Fx5 ya sama dengan F besar X5 kurang F besar X4 gitu ya. Ini rumusnya. Ini berarti ini. Ya. Dikurangi sebelumnya. Kan kumulatif kan? Ya. Nah. Atau kalau boleh saya ya kemarin kita sudah punya peluang itu ya. Jadi ini misalkan F berapa? Fx itu sama dengan F0 ditambah F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik sampai Fn gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan. Nah, berarti ini sama dengan F besar 0 gitu. Gitu. Terus ini ke sini F besar 1 terus ini ke sini namanya F besar 2 ya. Nah, ya. Jadi dengan demikian dari contoh ini maka F2 itu sama dengan F besar 2 dikurangi F1 ya. Oke. Itu caranya untuk memahami. Jadi jadi kan tadi kan CDF itu jumlah gitu ya. Jadi kalau kalau diketahui CDF-nya, dicari PDF-nya jumlah sama. Tetapi sebaliknya kalau diketahui CDF-nya, maka mencari PDF-nya, PMF-nya diselisihkan. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya yaitu distribusi binomial negatif. Nah, ya. Jadi sebenarnya ini kan kasusnya itu sebenarnya semuanya itu berasal dari distribusi binomial kan. Jadi kalau binomial n-nya 1 namanya Bernoulli. Kalau n-nya tak hingga namanya Poisson kan. Kalau berkaitan dengan sifat tadi binomial juga itu namanya hipergeometrik. Nah, sekarang juga ada distribusi binomial negatif. Jadi itu satu family, satu keluarga. Jadi memang perannya distribusi binomial itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita tarik secara umum, secara dalam kehidupan ini, kan selalu hanya ada dua hal kan yang selalu berpasang-pasangan kan. Contoh, ada siang tentunya berpasangan dengan adanya malam. Ada laki-laki pasangannya adalah wanita. Ya. Ada dosen, ada mahasiswa. Ya toh? Nah, itu kan selalu berpasangan.
seseorang tidak bisa dikatakan dosen kalau tidak ada mahasiswanya kan. Sama, ada presiden, ada yang rakyat kan gitu kan. Jadi selalu dalam itu dalam berpasang-pasang. Makanya dulu ketika saya sekolah itu tesis saya itu kan terkait dengan distribusi ini. Jadi saya membahas secara general ya. Jadi, memang statistik itu secara umum ada dua, yaitu statistik parametrik dan non parametrik ya. Nah, mungkin Anda, kamu sekarang mau program non parametrik juga ya? Halo, Mas? Iya, Mas Pak. Angga? Nanti habis ini, Pak. Oh, siapa yang ngajar? Bu Indah sih, Pak. Kalau saya. Siapa? Ada dua Bu kelas. Indah? Iya, Pak. Oh, Bu Indah. Iya, Pak, Bu Indah. Ada yang diajar Bu Eliana ya? Ada, Pak. Ada ya. Ya Bu Eliana itu juga kemarin kan ceritanya gini loh Mbak. Saya di tepel Bu Indah itu suruh ngajar dua-duanya. Waduh, saya non parang dan itu banyak saya istilahnya tugas saya di fakultas banyak. Jadi saya hanya bisa probabilitas saja Bu. Yang itu saya carikan yang lain aja ya. Yang expert di bidang itu mungkin saya carikan orangnya itu langsung ya. Jadi sebenarnya saya itu juga senang ya karena secara umum statistik ada dua macam ya. Jadi ada parametrik dan ada non parametrik. Nah, kalau itu sudah digabung itu namanya semi parametrik. Nah, dulu tesis saya itu mengenai semi parametrik. Saya memang mencoba mengkolaborasi, menggabung antara yang par dan non par. Contohnya gini loh ya. Saya terinspirasi karena filosofi gini. Kalau siang dan malam itu dari siang menuju malam kan pasti ada maghrib. Nah, itu perubahan kan. Nah, itu betapa pentingnya kalau maghrib itu. Demikian pula dari malam menjadi siang kan subuh. Nah, subuh dan maghrib kan. Itu berarti kalau orang-orang itu kalau saatnya mau menjelang malam sebaiknya kita masuk rumah ya, tidak boleh keluar begitu. Sebaiknya kalau menjelang subuh kita harus keluar rumah kan gitu kan. Itu filosofinya, masuk dan keluar, in out gitu. Nah, itu ternyata memang dalam hidup ini ada dua hal yang selalu berdampingan. Tidak bisa tidak ya. Maksudnya nggak berlawanan ya. Ini berlawanan kan salah besar. Kita itu berdampingan. Karena seseorang bisa dikatakan laki-laki kalau ada dampingannya wanita. Demikian pula sebaliknya. Saling take and give lah. Makanya kalau dalam fisika, dalam ilmu algebra listrik itu dikenal rangkaian paralel dan rangkaian seri kan gitu kan. Itu juga penting ya. Jadi hanya dengan dua macam rangkaian itu bisa dikembangkan teknologi seperti sekarang ini. Apalagi nanti kamu di sains data, itu kan bicaranya memang bilangan-bilangan yang terkait dengan bilangan digit numbers ya. Jadi bilangan bits ya, binar digit ya, 01 ya. Apalagi nanti kalau sudah masuk di program R, program Python dan lain sebagainya, pasti kita akan menjumpai itu semua ya. Nah, makanya saya mendalami di bidang ini probability ini memang seluruhnya berjalan atas 01. Nanti kalau sudah kita bicara distribusi kontinu yang measurable, wah itu banyak sekali. Itu ternyata ya subhanallah luar biasa itu ya. Saya itu berasal dari distribusi binomial yang dikembangkan lagi. Ya, dikembangkan menjadi normal, menjadi TF, macam-macam. Jadi berangkat dari itu aja binomial. Jadi intinya itu binomial ya. Dari awal itu binomial kan distribusi hanya B ya, mempunyai dua hal saja. Kalau nggak sukses ya gagal gitu aja. Nah, dan dilakukan berkali-kali kan. Seperti kalian ini loh, ujian menempuh mata kuliah probability ini kan hanya ada dua. Kalau nggak sukses ya gagal kan gitu. Kalau sukses nilainya A, gagal mungkin belum A, nah itu dianggap belum sukses gitu ya. Kalau saya ya, kan nilainya peluang itu di UNER ini kan ada 7 kriterianya ya. Ada A, ada AB, ada B, ada BC, ada C, ada D kan itu kan. Ada 7 kriteria. Nah, ada E, sorry. Nah, A sampai D kan dikatakan lulus, E-nya nggak lulus. Jadi ada yang lulus dan tidak. Yang lulus itu berarti dari D sampai ke A, yang nggak lulus di luar D kan gitu, dari E. Ya. Jadi semua itu takarannya distribusi binomial. Subhanallah luar biasa. Distribusi binomial itu yang menemukan itu punya kontribusinya tinggi sekali. Ya, itu penting ya. Digunakan untuk penelitian-penelitian riset apapun ya binomial distribution itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan distribusi binomial negatif ya. Distribusi binomial negatif. Ini artinya bukan bilangan negatif bukan ya. Ini hanya hanya nama saja, mungkin
supaya beda dengan tadi. Kasusnya hanya ada 2 saja, sukses gagal. Cuma negatif ini terkait dengan apa ya? Kalau dalam bahasa fisika percepatannya negatif kan berarti perlambatan gitu loh maksudnya ya. Jadi nggak cepat berarti lambat jalannya, itu maksudnya gitu ya. Nah, distribusi binomial negatif ini sebuah distribusi yang biasanya, nah ini ya, ini dikaitkan dengan di bidang medis, medical kedokteran itu, ya. Jadi kalau kita misalkan saya seorang dokter ya, seorang dokter itu mungkin seorang dokter yang apa ya profesional begitu, mungkin buka praktek ya, mungkin buka praktek itu mungkin pasiennya misalkan ini contoh aja ya, pasiennya semalam anggap aja ini 20 orang. Dibuka jam 19, prakteknya kan jam 19 sampai dengan 21, 2 jam saja. Ini ada 20 orang. Ya. Kemudian pasiennya, misalkan ya X1 ini adalah pasien ke-5. X2 ini pasien ke-5 yang sukses. Ini pasien yang ke-10 yang sukses. X3 ini pasien ke-11 yang sukses. Sembarang ya. X5 ini pasien ke-19 yang sukses. X4 deh. X5 ini adalah pasien ke-20 yang sukses. Nah, sudah. Berhenti, kan tutup nih. Kliniknya kan tutup. Nah, kasus seperti ini loh. Namanya distribusi binomial negatif. Kan berarti ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Maksudnya sukses itu sekali di terapi gitu langsung sembuh gitu. Ada yang mungkin masih baik lagi, kan tergantung jenis keluhannya apa kan. Jadi pada malam itu dinyatakan sudah sembuh. Nah, kayak misalkan penyakit karena flu atau pusing misalkan ya. Jadi misalkan X1 itu adalah pasien yang ke-5, orang datang yang ke-5 yang sukses saat itu. Berarti 6, 7 nggak sukses, artinya harus balik lagi gitu loh. Terus pasien yang kedua, pasien ke-10 itu adalah pasien yang sembuh. Nah, kasus seperti ini itu berarti mengikuti pola distribusi binomial negatif. Ya, itu. Ya, tetapi misalkan aja hanya ini tok ya. Jadi ini tok cuma misalkan gini, dari 20 pasien maka pasien yang ke-20 itu yang sembuh. Nah, berarti berapa yang sukses, Mbak, Mas? Halo? Halo? Iya, Pak. Kemana ini? Pak. Misalkan ini ada contoh ya, ada contoh lagi. Dari 20 orang ini ternyata pasien yang ke-20 ya, itu yang sembuh pertama kali. Ini apakah termasuk binomial negatif atau tidak? Halo? Ya, negatif binomial. Tapi binomial negatifnya khusus. Nah, binomial negatif khusus itu loh yang dinamakan distribusi geometris. Nah, tadi kan ada hipergeometris toh, ada geometris. Jadi distribusi geometris ini adalah kasus khusus dari binomial negatif di mana yang sukses only one, hanya satu, berhenti. Ya, tadi loh kalau di Bernoulli kan percobaan cuma satu. Kalau berkali-kali namanya binomial. Ini sama. Yang sukses hanya satu tok, dan dari pasien itu berarti ini geometris. Tapi kalau berkali-kali namanya binomial negatif. Paham? Kalau belum paham, belum saya ngalih nanti ya. Nanti kalau ini sulit, bingung nanti kamu ya. Ya, jadi saya belum masuk rumusnya, ini cuma ini cirinya saja, kasusnya. Sekali lagi, binomial negatif dan geometrik itu
pada umumnya sering digunakan di dalam medical science, ilmu kedokteran. Dokter biasanya melakukan terapi gitu ya, buka praktek mulai jam 7 sampai jam 21, ada 20 pasien orang yang ngantri. Nah, kemudian masuk satu persatu, ternyata pasien pertama, 2, 3, 4, ternyata harus balik lagi. Nah, pasien kelima, sukses. Terus gak balik, itu berarti pasien kelima. Tapi kalau itu ada pasien ke-10 dan sampai 20 nggak sukses, bukan geometris loh ya. Geometris itu sukses pertama dan berhenti. Nah, itu logikanya. Sukses pertama dan berhenti. Berarti dalam kasus ini adalah pasien yang ke-20 adalah orang yang sukses yang pertama. Nah, itu berarti distribusinya adalah distribusi geometris. Oke, ada pertanyaan dari ini? Silakan. Sebelum saya masuk ke rumus-rumusnya. Mulai angel ya Mas ya, Mbak. Mulai angel ya. Belum ini belum seberapa. Iya, Pak. Pak. Mulai angel ya. Ya. Ya, memang pelan-pelan. Jadi pokoknya ini cintanya. Kamu kan misalkan praktekkan, rasakan aja. Misalkan mengunjungi dokter itu profesional kan. Jadi setiap malam dia dapat 20 batasi dia dapat 20 pasien itu kan 2 jam ya. Kemudian kan cepat karena kadang-kadang dokter itu cuma dilihat aja belum di apa-apa. Oh ini sakit ini lah, itu kan berarti sudah profesional kan dia. Itu loh maksudnya. Jadi ternyata simulasi ini menggambarkan. Jadi kalau binomial negatif itu sukses kesekian adalah berhenti. Sukses kesekian, sukses kelima berhenti, sukses keenam berhenti. Tapi kalau sukses pertama dan berhenti, nah, itu termasuk distribusi geometris. Ya, itu. Sama halnya dengan distribusi Bernoulli, cuma sekali coba saja. Kalau berkali-kali namanya distribusi binomial. Itu ya. Oke. Silakan kalau sudah berarti ini saya hapus. Ya, saya hapus. Kemudian bagaimana bentuknya? Ya, ini bisa dihapus ini, Mas, Mbak. Iya, Pak. Baik. Nah, ini ya. Jadi misalkan coba ya. Jadi misalkan ini saya tulis. Misal sukses ke R yang terjadi pada percobaan ke X, tadi X itu 20 ya. Nah, maka atau jangan misal ya, jika aja. Jika sukses ke R yang terjadi pada percobaan X, maka percobaan demikian mengikuti percobaan binomial negatif. Nah, ya, binomial negatif. Jika X berdistribusi binomial negatif, ya, atau ini Bn itu saya namakan nama lain aja B star gitu ya, NPR gitu, maka PMF-nya adalah Fx sama dengan kombinasi X-1, R-1. Nah, masih kombinasi kan? Nah, berarti P pangkat R, 1 min P pangkat X min R. Ini berarti X-nya R, R plus 1, ya. Ini ya. Ini rumus BN binomial negatif. Atau B star ini supaya
Jadi sudah punya bayangan ciri-ciri dari distribusi ya. Jadi distribusi Bernoulli itu begini, binomial begini, Poisson begini, hipergeometrik begini, kemudian binomial negatif begini. Nanti setelah ini geometrik begininya. Lengkap kan? Itu karena case per case, kasus per kasus itu beda-beda. Tapi induknya adalah ke binomial. Ya, tadi itu alasannya kenapa ya? Itu tadi itu sudah sunatullah gitu ya. Kalau kita membaca sebuah firman-Nya dalam Al-Qur'an itu di dalam surah 5149 bahwa segala sesuatu Allah ciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan agar kalian mengetahui bahwa Allah adalah zat yang maha besar. Untuk menunjukkan kebesaran Allah. Oke ya, ini masih adzan. Loh. Nah. Ya, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Oke ya, jadi yang biru itu CDF biasa tadi. Hubungannya juga sama ya tadi juga ya. Nah, sekarang coba kita berikan sebuah contoh supaya supaya jelas. Jadi oke ya, ini sudah bisa dihapus Mas, Mbak? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, contoh suatu obat mempunyai suatu obat diketahui dapat menyembuhkan suatu penyakit pada pasien tertentu adalah 70%. Nah, tentukan probabilitas pasien kelima
ya, yang sembuh setelah minum obat tersebut. Obat tersebut adalah pasien yang ketujuh. Oke, suatu obat dapat diketahui dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu pada pasien adalah 70%. Tentukan bahwa tentukan probabilitas pasien kelima yang sembuh, yang sukses maksudnya, setelah minum obat tersebut adalah pasien atau orang yang ketujuh. Ini namanya orang aja, orang yang ketujuh. Wis. Ini kan, nah ini kan jelas ini menggambarkan satu persamaan negatif binomial ya. Jadi P-nya di sini adalah 0,7, Q-nya jelas 0,3 kan. Binomial kan selalu gitu kan. Di 0,7. Kemudian apa lagi? R-nya berapa? R-nya berapa? Halo, R-nya berapa? R itu 5, adalah Pak. ya 5, oke. X-nya berapa? 7 kan? Nah, sudah. Ini tadi kan masuk kan? Nah, ini. Nah, tadi kan ada rumusnya apa sih? B star tadi ya. B star X 7, apa tadi? P-nya 0,7 dan 5 kan? Nah, ini kombinasi X min 1 kan? Tadi X min 1 berarti 8. Kok 8? 6. X min 1. Dengan R min 1 berarti 4. P, nah, jadi P-nya kan sama dengan 0,7. Kita pangkatkan R. R-nya 5. Dan 0,3 pangkatnya adalah X min R. Jadi X-nya 7, ini 2. Udah. Ya ini dihitung aja berapa ini. Jadi ini 6 faktorial. Per 4 faktorial, 2 faktorial, 0,7. Nah, ini tolong saya bantu ngitung. Ini 6 faktorial kan 15 ya. Berapa? 0,226, Pak. Berapa? 0,2268. 0,2268. Oke. Sip. Ya. Itu ya. Nah, berarti ada sekitar 22%,68 yang ini. Yang kebetulan, nah ini kasus ini kan sudah jelas ya. Tapi kalau misalkan soal ini dirubah begini ya, tentukan probabilitas, ya, misalkan pasien, nah ya pasien yang pertama yang sembuh setelah apa ini mengambil obat tersebut adalah orang yang, nah misalkan orang yang keberapa, ketujuh, berarti kan berhenti kan, itu namanya geometris nanti. Bedanya cuma itu aja, ya. Oke, dari sini silakan kalau masih belum bisa dipahami. Nanti baru kita latihan beberapa soal ya yang lain. Permisi Pak. Ya. Itu berapa ya yang di dalam kurung B star-nya itu? Oh, B star. Oh ya, ini 7 Mbak. Oh oke. Kasih Mbak. Makasih Pak. Ya, ya.
Jadi kita sudah punya satu gambaran ya. Jadi kalau Bernoulli sama binomial itu satu grup, ya nanti binom negatif dengan geometris satu grup juga. Nah, yang Poisson sama hipergeometris grup lain. Ya. Karena nggak ada sih kasus khusus Poisson nggak ada, Poisson sudah karena n-nya tak hingga masalahnya. Bedanya gitu, n-nya tak hingga. N-nya tak hingga, P-nya mendekati 0, maka distribusi ini loh. Ya. Pak, saya mau tanya. Ya, Mas. Untuk yang geometris itu berarti kasus khususnya tuh yang terakhir ya Pak. Misalnya ada 20 berarti waktu ke-20 baru sukses gitu ya Pak. Ya, betul. Ya. Pokoknya dari terapi itu yang terakhir itu sukses terus berhenti. Nah, itu berarti jadi gini. Jadi ini saya hapus ya. Baik. Sekarang kita lanjut distribusi geometris. Beda loh ya. Dengan hipergeometris dengan geometris beda ya. Saya tidak tahu, belum menemukan apakah ada distribusi hipogeometris ya. Karena ada hipertensi, ada hipotensi ya. Pastinya ada. Karena saya sudah banyak baca buku itu ada distribusi eksponensial, ada hipereksponensial, ada hipoeksponensial. Bayangkan itu. Jadi mestinya ini ada hipergeometris, ada geometris, ada hipogeometris mestinya, tapi tergantung siapa yang mengembangkan. Belum ada, belum. Kalau itu bisa dikembangkan dapat Nobel ya. Nah, ya. Jadi ya nggak tahu lah, itu kan untuk mengembangkan disiplin ilmu kan banyak hal. Oke. Jadi distribusi geometris itu merupakan distribusi kasus khusus ya dari distribusi BN, binomial negatif, di mana R-nya on B1. Nah, ya. Yaitu distribusi peluang banyak percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama saja. Ya, di kasusnya gitu aja ya. Jadi distribusi geometrik adalah distribusi binomial negatif khusus dengan R-nya sama dengan 1. Nah, itu aja ya. Titik. Udah. Jika X berdistribusi geometris ya, atau yang disimbolkan ini B ini. Tadi kan ada X, ada P, ada 1 gitu ya. Nah, ini ya. B ini kasus khusus ya. Atau sama dengan GX, P jika PMF-nya adalah ini. Ya sudah, berarti langsung P kali Q pangkat X. Karena kombinasi 1 kan berapapun kan bisa dicari ya. Tadi kan X min 1, X-nya min 1, R-nya 1. Nah, 1 min 1 kan 0 kan. Kombinasi. Nah, tadi kan gini ya. Kan ada gini X min 1, R min 1 ya. Nah, sekarang kalau R-nya 1 kan menjadi X min 1, 0 kan. Nah, ini kan 1 kan otomatis. X min 1, kombinasi ini 1, jadi ini adalah 1. Terus tadi kan ada lagi P pangkat R, kan P pangkat 1, ada P ini. Terus Q min, ini kan sebenarnya kasus khusus ini. Jadi ini kalau diterjemahkan X min 1, 0, itu P pangkat 1, Q pangkat X min 1. Ya. Itu namanya geometris. Ya memang itulah. Jadi kalau kita dulu di SMA, ya, kita pernah mau membuktikan kalau teorema induktif gitu ya. Jadi teori induktif itu berlaku untuk N sama dengan 1 dan diasumsikan dia berlaku untuk N sama dengan K, maka akan berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Itu teori induktif dulu ya. Di SMA dulu ya, di pelajaran matematik dulu. Ya itu memang
tergantung gurunya sih di sekolah dulu. Nah, gurunya itu menjelaskannya bagaimana kan. Otodidak atau digunakan yang sebenarnya itu kan kita nggak tahu. Kadang ya ada beberapa sih sekolah-sekolah itu yang mungkin karena kesibukan sang gurunya sehingga tidak diajarkan, muridnya disuruh belajar dewe. Ya, akhirnya, ya kalau belajar ngerti, kalau enggak kan ya malah kacau. Nah, ya itu ya. Jadi apalagi kalau di online seperti ini, ngajar di SD, SMP, SMA itu bermasalah ya. Apalagi di SD, ya, itu yang tanda petik kan di mahasiswa sih, insya Allah kecil lah masalahnya kan, sudah teranggap dewasa, sudah biasa main game, ya, main komputasi, ya, nggak masalah. Tapi kalau ketika di SD itu kan, waduh, ini kan repot juga gitu ya. Itu belum kalau nanti mengakses gambar-gambar tertentu kan, itu mulai juga bahaya. Memang saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan kita sih berharap dengan online ini tidak terjadi kebiasaan ya. Jadi kalau kebiasaan ketidakbenaran sistem pendidikan kan kacau nanti, terutama di output sekolah dasar SMP. Kalau SMA sih mungkin sudah mendekati pra universitas. Tapi kalau sudah di SMP basic school atau middle school, nah itu repot lagi. Karena masing-masing punya orientasi yang berbeda. Jadi kapan hari saya pas kegiatan Pengmas di Kediri dan di mana di Gresik itu kan saya selalu sharing dengan guru-guru SMA ya. Ternyata juga susah gitu ngajar-ngajar pakai online karena selain mungkin biaya kuota tinggi, juga mungkin teraksesnya juga tersendat-sendat ya, dan banyak problem mungkin siswa belum punya laptop atau yang lain. Nah itu kan juga bermasalah gitu loh. Ya, tapi sampai kapan kita nggak tahu kan. Ya saya dengar bahwa nanti mungkin semester ini akan ada online atau mungkin offline, yaitu ada mungkin blended perpaduan antara on off gitu, atau full kuliah luring. Nah mungkin yang full itu praktikum. Ya, ini ada edaran rektor memang. Jadi edaran rektor sudah saya baca. Mudah-mudahan itu ya ditinjau lagi lah. Yang mengatakan begini, ada salah satu poin begini. Jadi untuk kondisi nanti ujian tengah semester dan atau ujian proposal, skripsi maupun ujian akhir wajib offline. Nah, berarti kan kamu harus datang ke kampus. Nah, hanya untuk mengikuti ujian saja. Saya tidak tahu ya. Nah, ini nanti gimana kasusnya kalau kebetulan yang di luar kota ini gimana? Ini itu juga menjadi masalah juga. Coba saya pengen tanggapan. Misalkan ada kuliah offline bagaimana? Saya pengen tanggapan kalian. Mas, Angga? Kalau ada kuliah online, gimana? Kuliah offline maksudnya? Kok online? Offline? Ya enak sih Pak, soalnya selama setahun ini masih bukan setahun sih, dari SMA udah nggak merasakan kumpul-kumpul gitu Pak. Jadi mungkin ya kangen sih Pak, kangen suasananya gitu. Iya. Cuma ya itu ya. Ada sih beberapa tadi pagi itu kapan ya? Saya sudah dapat beberapa WA ya dari mahasiswa yang ada yang bilang, Pak saya enggak diizinkan sama orang tua karena di Jakarta gini-gini. Yang ada loh Mas. Waduh saya nggak bisa jawab loh. Kalau gitu saya nggak bisa jawab Mbak, karena ini kebijakan masalahnya ya. Ya mudah-mudahan kebijakan itu ditinjau ulang ya. Jadi belum cari kos, belum ini kan memang dari semester awal itu dia belum ke kampus, mungkin ke kampus hanya mengambil jaket alma mater saja kan, mungkin belum pernah merasakan kuliah guyon dengan teman-temannya kan belum, ospeknya juga online kan itu kan, sehingga satu sisi pengen kangen di kampus, sisi yang lain juga masih COVID-nya masih ini ya, mungkin kalau di Surabaya Jawa Timur ini masih termasuk 1 ya. Mungkin di tempat lain Jakarta kan level 2, belum yang di luar pulau itu masih level 3 ya. Terserah itu level 1 2 itu kan yang memang pemerintah yang menyampaikan. Benar tidaknya Allah alam ya, kita enggak. Itu masalahnya ya. Kita kan sebagai ya orang mengikuti kebijakan aja kan. Ya jadi semua dan ditunjukkan harus punya vaksin. Kalau belum punya vaksin ada PCR atau yang lain. Ya, itu yang menjadi persoalan cuma di situ aja nanti ya. Dan nah ini nanti ada di karantina dulu apa istilah diisolasi kan, waduh
yang dari luar pulau atau luar Surabaya maksudnya. Nanti kan berarti datanya harus 14 hari sebelum kegiatan. Nah, itu juga masalah juga. Jadi banyak persoalan ini yang mungkin menurut saya memang butuh solusi yang arif gitu ya. Jadi jangan sampai solusi yang diberikan itu bukan solusi yang arif, bukan solusi yang win-win solution, bukan, melainkan itu kan nanti dampak ya multi efek atau side effect-nya akan besar gitu ya. Jadi sekarang kalau orang mau ke Surabaya harus dikarantina dulu atau diisolasi mandiri, mungkin sekitar di kos atau di mana selama 14 hari sebelum kegiatan dimulai. Nah, padahal UTS itu kan waktunya UTS sekitar 2 minggu ya. Berarti ya otomatis 1 bulan lah di kampus di Surabaya ya. Jadi mending mungkin tempat kos ya. Cari kos juga susah. Ya, cari kos juga susah karena banyak yang sudah ada beberapa tempat kos itu yang memang nggak ditempati tapi disuruh bayar. Nah, itu juga rugi juga ya, mahasiswa juga rugi. Ya. Saya kadang-kadang melihat kasihan gitu ya. Jadi kecuali kalau punya saudara atau mungkin rumah di Surabaya nggak masalah. Kalau yang kos-kos itu kan bermasalah ya. Nggak dibayar nanti, nggak dapat kos, dibayar nggak ditempatin. Nah, semua itu resiko. Ya. Makanya untuk mengambil ini memang kalau menurut saya pribadi loh ya, ini pendapat pribadi bukan pendapat. Jadi selama memang belum maksimal ya kita masih, kalau saya suruh milih saya masih milih online aja. Karena masih ada rasa was-was. Kalau belum klop, belum belum mantap ya malah ragu-ragu kan repot. Nanti kalau kita kumpul-kumpul nanti wah trennya naik lagi kan repot nanti ya. Ini kan udah turun ya levelnya level 1 katanya. Nanti kumpul-kumpul lagi loh, ada lagi kan ada ditemukan lagi macam-macam varian-varian macam, varian alpha, delta, epsilon, apa itu jenenge. Nah, itu kan juga repot. Itu loh itu masalah. Sehingga saya melihatnya itu juga kebijakan yang perlu ditinjau ulang. Jadi, supaya supaya semua tidak dirugikan. Tuh. Ini sudah keluar, saya sudah baca kebijakannya, makanya semua, jadi gini ya, semua kuliah itu walaupun online itu harus di kampus. Nah, saya mikir wah, nanti kalau di kampus kemudian kabel online bareng-bareng ya, apa internetnya gak ngadat gitu loh. Ya, kalau di rumah ini kan enak ada wifi ya, jadi enak. Masing-masing punya wifi kan enggak putus-putus seperti itu. Kebetulan masuk semua di kampus, kuliah bareng-bareng, waduh, gimana? Banyak itu juga perlu dipikirkan. Itu jadi ada himbauan seluruh sivitas akademik baik mahasiswa maupun dosen harap datang di kampus. Ini kampus ngapain harus online kan gitu kan? Maksudnya online di kampus kan percuma. Itu loh maksudnya. Kan nanti di kampus di mana? Ya, nggak tahu lagi sehingga kebijakan gimana saya belum tahu. Yang jelas itu yang diwajibkan dan pasti itu yang UTS UAS itu offline. Kalau yang lain itu adalah opsi pilihan. Ya. Terus ada lagi di situ bagi dosen yang usianya sudah di atas 60 tahun tidak harus wajib datang ke kampus. Seperti saya kan nggak ke kampus karena saya sudah 60 lebih kan. Jadi saya di rumah saja malah enak. Ya mungkin ya enggak tahu lah ini kebijakan kan. Ya kebijakan kan isinya ada hasil positif negatif. Baik. Ya memang nggak maksimal sih. Kuliahnya nggak maksimal ya. Jadi gini kan biasa saya itu di depan kelas kan bisa melihat si ngantuk-ngantuk ini. Kan kadang gini ini kan nggak ngerti ya. Walaupun dia hadir, oh ini virtual. Dia di unmute ya, videonya gak dinyalakan kan. Ya mohon maaf ya mungkin nggak mengikuti ini dan lagi bantu orang tua atau yang lain kan nggak tahu saya. Jadi itu masalahnya. Jadi nggak efeknya seperti itu ya. Baik, kita ambil suatu contoh supaya kita baik. Tadi contoh lain aja, tadi kan sudah ada kalau R1 nanti sekarang contoh misalkan aja suatu proses produksi
lampu rata-rata diketahui rata-ratanya 2 di antara 100 bola lampu. Ada. Oke. Misal diperiksa 5 bola lampu. Tentuin tentukan probabilitas ditemukan 1 bola lampu cacat pada pemeriksaan ke-6. Nah, sudah. Itu ya. Ini contoh dari kasus. Nah, dari sini kan P-nya berapa P-nya? P-nya ya 2/100 gitu aja. X-nya ada berapa? X-nya ada berapa? X-nya 7 ya. Iya, Pak. R-nya 1 pasti ya. 1. N-nya berapa N-nya? Gimana itu? Ayo. Masukkan aja langsung D. Kan G tadi GX ya. Sama dengan kombinasi udah kan P. Ini ya. Udah. Sama dengan 0,02. Ini kali 1 min 0,02 ya. Pangkat 7 min 1, 6. Ya. Sudah dimasukkan aja ketemu 0,00166. Maaf Pak, mau tanya. Ya. X ini kenapa 7 ya Pak? Ini oh iya, 7? keliru. Salah. Nggak ada nggak 7 ya. Berapa X-nya? 5 berarti ya Pak? Hah? 5. X-nya 5, benar. Ini soalnya diambil 5, terus ditanyanya percobaan ke-6. Gimana Pak? Hah? Suatu proses produksi lampu diketahui rata 2, oke. Nah, cacat P-nya. Misal diperiksa 5 ya, N-nya kan 5 itu ya. Tentukan ditemukan bola lampu yang cacat pada pemeriksaan yang ke-10 ya tadi itu ya. 10 ya. 10. Sorry. 10 tadi. Jadi X-nya bukan 7 ya. Jadi ini 10 ya. Ya. Ini berarti 9. Sorry. Ini salah kabeh berarti. Tadi saya lihat tabelnya salah. Ini 9 ya. Coba dilihat ini berapa ini. Jadi begini, kan diperiksa 5 kan. Jadi 5 orang. Nah, di 5 itu ternyata dari 5 itu baru ini kan jebakan saja 5 ini ya. Ini kan sampel ya. Jadi ada sampel. Jadi kalau yang tadi yang yang negatif binomial tadi kan sudah ada itu ya. Jadi kalau negatif binomial ini cuman kalau yang negatif binomial tadi itu kan ada percobaan tadi. Yang kelima ya itu adalah orang yang ketujuh ya. Orang yang ketujuh. Nah, berarti
ya, orang yang ketujuh itu berarti sembuh yang 5 orang itu. Ini beda. Jadi dari 10 pasien, nah, dari 10 pasien ini ternyata didapatkan orang ditemukan satu kali yang cacat. Ya, pada mereka cacat berhenti. Ya sudah, ada kata satu ini aja loh. Ini menunjukkan kadang-kadang soal itu digeser-geser diberikan kalau dalam destructure, diberikan satu kemiripan dalam soal binomial sehingga si pengerjaannya itu wah ini binomial atau enggak ya gitu. Itu Mas, siapa itu? Oh iya Jadi Pak, terima kasih. ya pokoknya gini, kasus khusus lah ya. Ini dihitung sendiri ya, berapa tadi saya belum ngerti ya, silakan dihitung sendiri. Nah, juga sama nih, jadi tadi belum ya ini, jadi F besar X-nya itu saya tambahkan aja ini sama dengan sigma begitu, T mulai 0 sampai X gitu ya, itu FT. Ya, itu. Nah, kita kan sudah ini selesai di dalam pembahasan macam-macam. Sebenarnya masih banyak tapi nggak usah ya. Jadi sesuai yang umum aja. Jadi ada distribusi Bernoulli, binomial, Poisson, hipergeometrik, kemudian binomial negatif dan geometris ya. Mungkin distribusi uniform nggak usah ya. Sebenarnya ada sih distribusi uniform. Distribusi uniform itu tambahan aja. Jadi distribusi seragam istilahnya. Jadi distribusi seragam itu X berapapun peluangnya sama. Kan jarang ya. Misalkan X-nya sampai 10, peluangnya podo. Ini kan jarang ya. Jarang sekali kan peluangnya memang nggak mungkin sama terus. Makanya karena distribusi seragam itu atau uniform itu jarang sekali kegunaannya maka tidak diberikan. Karena intinya gini, uniform distribution kan distribusi seragam. Jadi peluangnya itu berapapun tidak tergantung pengamatannya. Ya, jadi misalkan mohon maaf kalau kita kotak buah dadu itu kan kotak kan ada 6 ya. Jadi seluruhnya 1/6 walaupun berkali-kali 1/6 saja peluangnya kan nggak mungkin itu. Misalkan aja kotak itu dilempar berkali-kali. Atau mungkin begini, koin itu dilempar 10 kali. Yang keluar terus gambar tok semua kan nggak mungkin. Pasti berselang-seling kan. Gambar angka. Kalau gambar tok kan cuma sepersekian kan. Nah, kalau uniform itu artinya berapapun percobaannya, peluangnya tetap yaitu 1/n. Itu kan nggak mungkin. Jarang gitu loh. Makanya nggak usah saya berikan ya. Jadi fx-nya cuma gini aja, fx-nya sama dengan 1/n. Nah, sini x-nya mulai 0, 1, nggak tergantung ininya pokoknya. Nah, itu namanya seragam. Seragam itu uniform bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini ya. Jadi oke. Baik. Oke ya. Sekarang coba saya ada pertanyaan enggak? Kalau enggak saya berikan soal, tapi kira-kira ini soal ini masuk mana gitu aja loh. Saya pengen uji kalian bisa enggak ya. Ya. Oke, tak hapus ya ini ya. Oke. Coba saya punya soal ini, coba bisa enggak ini ya. Oke ya, oke. Saya tulis probabilitas seseorang sembuh dari suatu penyakit adalah 40%. Jika dipilih secara acak 15 orang pasien, tentukan probabilitas bahwa A tepat 5 orang sembuh. B minimal
3 orang sembuh. Udah, ini gimana penyelesaiannya? Silakan. Silakan dicoba dibuat supaya nanti ya. Oke. Oke, saya coba. Pak, 40% itu peluang sembuh kan Pak ya? Ya. Oh iya. Ini kasus apa gitu loh. Coba dari awal, tadi kan kita sudah kenali, ada 6 ya, 6 macam distribusi kan. Ada Bernoulli, binomial, Poisson, hiper, negatif binomial, dan Bernoulli geometris. Ini masuk kelompok yang mana? Bernoulli bukan Pak? Bernoulli. Oke. Silakan. Tentukan berapa. Kalau Bernoulli kurang tepat, Mas. Yo, ini apa? Saya kasih soal yang mungkin supaya kalian peka. Oh, ini masuk sini. Oh, ini masuk sini. Nah, itu maksud saya. Terus mengenal cirinya. Tadi udah bener P-nya 40%, oke 0,4. Bener, udah, enggak salah. Nah, 15 itu apa? N-nya Pak. N-nya, oke. Nah, ada P, ada N. Terus 5 itu apa? R. R-nya Pak. R. Awas. Tepat 5 orang sembuh loh. Awas tadi kalau yang negatif, binomial negatif kan 5 orang ini sembuh pasien yang sekian kan gitu kan, ini tidak ada kaitannya dengan itu loh. X-nya berapa? Kan belum tahu kita. Ini apa? Soal apa? Mengikuti distribusi apa? Binomial berarti Pak. Binomial ya, oke. Ini berarti binomial. Bener. Nah, yang pertama kali binomial. Apa itu binomialnya di sini? Ada N-nya 15. P-nya sama dengan 0,4. Nah, kan rumusnya kan F. Nah, X-nya berapa ini? X-nya 5. Jadi F5 kan? Jadi sama dengan berapa? Coba dihitung. Tadi ada berapa? Kan langsung kan ini kombinasi 15-5 ya tepat 5 ini loh. Oh iya Pak. Nah, iya Mas, betul Mas. Betul. Nah, ini ada pangkat 5, ini 0,6 pangkat 10. Nah, coba ini hitung berapa ini? Saya ngambil aja tadi. Kira-kira berapa? Pasti jelasin 0, berapa ya. Ya peluang kan 0. Tolong dibantu menghitung. Kalau ada kalkulator ada ya jadi hitunglah. 0,1859 Pak. Baik, percaya saja ya. Kayak begitu. Oke, nah yang B itu gimana? Yang B. Ini kan oke, ini kan sama dengan peluang X sama dengan 5 lah itu loh. Jadi ini sama dengan itu ya. Nah. Ya toh? Nah, yang B itu apa, Mas? Minimal 3 orang. Nah, berarti peluangnya apa yang B itu? Awas.
Lebih dari, Pak. Lebih dari Dari. ya. Lebih dari 3 ya. Oh, minimal loh Mas. Minimal 3 kan gini. Sama dengan. Lebih dari sama dengan, Pak. Lebih dari sama dengan Ya. 3. Oke. Berarti ini kan sama dengan apa ini? F3 ditambah F4 ditambah terus sampai F15 toh. Kan rasanya kok apa itu? Lama ngitung lah. Ini kan sama dengan 1 min F0 min F1 min F2 kan lebih dekat kan? Nah, kamu hitung. Oke, kamu hitung berapa? 1. Ini yang terus terang 15 0, 0,4 pangkat 5 pangkat 0, 0,6 pangkat 15 plus dan seterusnya. Ini saya hapus saja ini yang atas ya. Soal kan sudah ada. Yang penting udah mengenali, oh ini soal binomial, oh ini soal Ripper geometris. Nah, itu maksud saya. Ya. Oke. Jadi peluang X lebih besar sama dengan 3 ini sama dengan 1, peluang X lebih kecil 2. Sama dengan 1 min kombinasi 15 0 ya. 0,4 pangkat 0, 0,6 pangkat 15 plus, tolong saya dibantu ngitung aja ini. Kombinasi 15 1, 0,4 pangkat 1, 0,6 pangkat 14 plus kombinasi 15 2, 0 pangkat 4 pangkat 2, 0,6 pangkat 13. Min berapa? Melak. Oke, jadi ini kan harus dihitung ini ya. Hasil akhirnya berapa? 0,9728. 97 2886. 288 gitu ya. Oh, itu hasil akhirnya, Pak, bukan yang itu. Yang akhirnya itu, Pak. Udah yang Ya? dikurang, udah 1 min. Oh, 1 min. Ya. Sorry. Oke. Ya. Saya yang salah. Berapa? 0,972886. Oke. Kalau ini berapa yang ini? Kok saya pengen memastikan ini berapa kok kamu bisa ini? 0, berapa? Bentar. Yang X lebih sama dengan 2. Nol koma 027114. 114. Ya, oke. Betul. Ya, oke. Ya. Nah, berarti itu caranya ya. Nah, wes, soal 1. Sekarang soal berikutnya. Ini bagus. Jadi sudah mulai peka mengenal, oh ini soal ini. Nah, ngerti ya. Nah, yang penting itu. Nanti kalau udah ini kan, ini ya. Oke. Bisa dihapus ya ini ya. Lu?
Iya, Pak. Baik, ya. Sebuah perusahaan farmasi, melaporkan bahwa .500 pemakai obat tertentu, 4.000 diantaranya menggunakan generik. Ya. 10 orang dipilih secara acak. 10 orang dipilih secara acak. Ya. Tentukan probabilitas terdapat tiga orang menggunakan selain generik. Dah. Ini soal bagaimana ini? Sebuah percobaan farmasi melaporkan bahwa 5.000 pemakai obat tertentu, 4.000 diantaranya menggunakan generik. 10 orang dipilih secara random, ya, gitu. Tentukan probabilitas terdapat 3 orang yang menggunakan selain generik. Oke, soal apa ini? Distribusi apa? Hypergeometri. Hypergeometrik, pinter. Nah, ini soal distribusi hipergeometrik. Nah, geometrik N-nya berapa, Mas? 5.000. 5.000, ya oke. M-nya berapa? 1.000 ya. N-nya ada 10. X-nya 3. Udah. Ya. Jadi langsung F3 kombinasi 1.000. Ya. 3. Ini 4.000. Berapa? 7 ya. Ini adalah 10 dari 5.000. Ya. Itu ya. Mungkin pasti ada yang bertanya, mestinya harusnya ada yang tanya ini. Harus kok ada yang mesti harus tanya ini. Jadi biar enggak bingung, harus tanya ini. Ya. Supaya oke. Ya. Kenapa terus ini posisinya kemana ini? Yang 4.000 ini? Kenapa kok ini dipilih 1.000 kok gak 4.000? Apa jawabannya? Karena selain yang genetik. Nah, karena dalam soal kita itu selain generik,
Nah, kalau kita generik kan berarti ada 7 nih. Ya. Kalau ini akan sama, ini akan sama, berarti ini ya. Kalau kita tetap pakai ini, berarti ini nanti akan menjadi 7 begitu ya. 7 di sini menjadi 4.000 ya. Nah, terus kali berapa? 1.000. Podo itu. Kali 3. Sama kan? Gitu ya. Sama kan? Jadi yang biru ini selain generik, yang merah hijau itu adalah yang generik. Jadi ini yang generik, ini ya, ini yang generik, ini yang generik, ini yang non generik. Ya, oke. Oke, silakan dihitung ada berapa, Mas? Jadi kombinasi itu 4.000 kan besar ya. Oke. Jadi saya ini pakai program aja ya. Jadi saya pakai program. Memang apa? Kira Mas? 0,2014. Oke. Ini yang pakai program saya. Sama ya, 0201478. Ya, bagus. Nah, ya, oke sama ya. Ya, nah itu ya. Jadi kalian sudah mengenal kapan ini masuk distribusi negatif binomial, kapan masuk hipergeometris, parageometrik, Poisson dan macam-macam ya. Nah, itu. Jadi kalau kata kuncinya kalau apa Poisson itu pasti bicara rata-rata. Rata-ratanya sekian. Nah, itu Poisson ya. Jadi kata kunci itu. Jadi kamu harus tahu ya kata kuncinya. Tapi kalau yang hipergeometris itu ada yang beda. Seperti ini, ada yang generik, ada yang tidak kan. Nah, itu kan. Ya, kalau binomial berarti ada yang sukses, ada yang gagal. Kemudian yang geometrik itu berarti kasus khusus dari negatif. Nah, ini nanti harus difahami ya. Jadi soal-soal ini gampang sebenarnya. Ya, jadi kalau saya biasanya kalau di tempat saya ya, di tempat saya itu kalau ujian probabilitas ini buka buku. Nanti gimana di sini ya? Saya nggak ngerti. Aku takut Mas. Ada nggak biasa nggak di sini Mas Angga ujiannya terbuka? Buka buku Mas Angga. Boleh. Kalau misalnya yang buka buku biasanya yang kayak Pancasila, kewarganegaraan gitu sih, Pak. Buka buku ya. Iya. Loh, kalau yang lain nggak ada buka buku? Ya kalau matematika gitu enggak sih, Pak. Waduh. Aku selama ngajar di UNER lo buka buku terus, Mas. Aku loh mulai 87, 86 itu ngajar di UNER itu ujiannya itu buka buku, tapi arek-arek pinter mahasiswa itu gue soal dari tahun ke tahun kok gak podo ya soal itu. Saya punya dokumen soal ya. Ini kan enrichment ya, pengayaan soal banyak ya, jadi ya enggak mungkin sama. Cuma tak olah-alik gitu aja. Jadi kan enggak apa-apa. Soal buka buku toko buku manapun digeleki kan gitu. Boleh. Karena apa? Karena waktunya buka buku itu lama kan. Jadi ngiyak buku itu lah itu. Nah, nanti saya ngikut aja ya dari ketentuan di FTMM kalau nanti misalkan saya siap buat soal yang mungkin Pak buka buku Pak, ya buka buku tutup buku punya. Kemarin kan saya sudah rapat koordinasi. Bu, soal ini pilihan ganda apa esai lah. Katanya di FTMM minta esai ya sudah esai. Jadi saya mengikuti aja lah. Kalau pakai pilihan ganda milih ya monggo, kalau esai ya monggo. Karena ditentukan esai ya esai. Sudah gitu aja. Nanti soalnya berdua ya. Jadi kelas sebelah ini diacak nanti soalnya sama. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita ada insya Allah ada kuis. Kuis itu nanti
mungkin menggambarkan kira-kira yang akan bentuk ujiannya apa gitu loh Mas. Nanti UTS-nya ya. Nanti insya Allah kita akan berikan. Mungkin begitu, ada pertanyaan? Ini 12.19 menuju 1 menit ke 12.20. Saatnya kita take off lagi. Nah, sudah landing terbang di mana-mana. Nah, kita. Baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ini ya. Jadi mohon absen tetap di aula karena nanti absen itu juga ikut menentukan ya. Jadi kalau kalian nanti mungkin lebih dari 25% nggak masuk ya mungkin oleh sistem akan di-reject, ditolak, tidak boleh ikut UTS ya. Jadi sistem bukan saya ya. Jadi saya kan hanya menyelenggarakan aja. Di kapan hari kalau ada beberapa mahasiswa yang nggak ikut ujian karena suatu hal, pokoknya ada izin, ada alasan yang masuk akal ya, insya Allah saya uji ulang sendiri ya. Tapi kalau nggak ada izin, tahu dulu ada pernah anak Medan itu ya. Terus pada UTS gak teko, lewat yang kampus dulu ya apa cara ini? Tahu-tahu terus mau ujian, ada apa kamu kok gak ikut ujian? Ya mungkin ada alasan, wah gak iso Mas, alasannya gak masuk akal gitu. Oh pada hari H loh dia tuh di depan ruangan tuh kelewas melaku loh. Juga gak payah ujian hari ini enak ya. Tahu-tahu sudah berapa minta ujian sendiri, oh enggak bisa kalau ini alasannya mau kecuali hari itu ada alasan mungkin karena suatu hal lah. Mungkin akhirnya ya tetap tak kasih tugas-tugas ya. Akhirnya lulus minimal D Mas. Ya gak tega kayak gak tega ya kayak D aja sih lumayan bukan lulus D. Tapi terus akhirnya tahun mengulang lagi akhirnya dapat kan gitu aja. Baik ya mungkin itu Mas Angga, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf barangkali tadi saya menjelaskan belum maksimal ya, jadi saya banyak guyonannya gitu ya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.